tahu kalau Carrie itu nggak sadar, dia malah ngelakuin hal yang lebih parah lagi, guys. Nah, pas kontraktor di rumah tempat keluarga Men itu mulai kerja, mereka menemukan sisa-sisa tubuh mayat yang ada di bawah teras rumah Robin Man. Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Kesyuan. Di video kali ini, aku bakal bahas kisah yang bikin merinding sekaligus sedih banget. Jadi siap-siap deh, karena ini kasus yang nggak bisa dianggap remeh. Kita bakal bahas tentang Carrie M. Jopek, seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang pada tahun 1982 dan baru 33 tahun kemudian terungkap siapa pelakunya. 3 dekade lebih, gila kan? Penasaran gimana ceritanya? Di sini aku ceritain. Carrie M. Jopek lahir pada 17 Agustus 1968 di Milwaukee, Wisconsin dari pasangan Caroline Tosinen dan almarhum Robert C. Bisser Jopek Jr. Pas meninggal, umurnya Carrie itu masih 13 tahun dan dia adalah seorang siswi kelas 7 di Kosciuszko Middle School. Dia tinggal sama ibunya dan ayah tirinya, Fred Tosinen, di tahun 1929 di South 10th Street di Milwaukee. Oke, mari kita mulai dari awal. Jadi cerita ini dimulai pada tanggal 16 Maret 1982. Tiba-tiba si Carrie ini hilang tanpa jejak. Karena di tanggal 16 Maret 1982, Carrie itu nggak balik ke rumah. Ibunya Carrie jadi khawatir banget, guys. Si Tosinen langsung lapor ke Pak Polisi kalau anaknya itu hilang. Setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata Carrie anaknya ini diskors dari sekolahnya karena kemarinnya sengaja bikin masalah. Ibunya Carrie gak tahu tentang hal ini. Ibunya Carrie ini baru tahu setelah teman-temannya Carrie ngasih tahu dia kalau memang Carrie udah persiapan buat ikutan acara bolos bareng tanggal 16 Maret 1982 ini. Carrie sengaja mulai bikin masalah supaya diskors, jadi dia bisa beli blus warna kuning yang cantik buat dipakai pesta di rumah teman baiknya yang namanya Robin Man. Ternyata Carrie emang kadang jadi anak yang agak liar, guys. Kalau ibunya tuh ngelarang buat ngelakuin sesuatu, Carrie tetap ngelakuin hal itu. Jadi emang lagi bandel-bandelnya anak remaja gitu, guys. Makanya Tosinen ini yakin banget kalau anaknya memang benar-benar sengaja diskors supaya bisa pergi ke pesta. Karena tahu kalau si Carrie bolos sekolah, pas Tosinen bikin laporan, ternyata si polisi nggak terlalu peduli. Karena polisi ini mikir kalau anaknya hanya kabur. Tapi yang namanya hati seorang ibu itu nggak bisa dibohongi ya, guys. Tosinen ini tetap yakin kalau anaknya itu hilang bukan kabur. Tosinen tetap nyari anaknya dan berharap anaknya itu ditemuin dalam keadaan hidup. Waktu terus berjalan dan pas 17 bulan kemudian, di bulan Agustus 1983, ibunya Robin yang rumahnya dipakai pesta, itu memakai jasa kontraktor untuk merenov terasnya. Nah, pas kontraktor di rumah tempat keluarga Men itu mulai kerja, mereka menemukan sisa-sisa tubuh mayat yang ada di bawah teras rumah Robin Man. Setelah menemukan mayat itu, mereka langsung menghubungi polisi. 1982, 13-year-old Carrie went missing after she was suspended from school. Setelah mereka meriksa dan otopsi, mereka menemukan kalau ini adalah mayatnya Carrie. Hasil otopsi mengungkapkan kalau penyebab kematian Carrie itu pendarahan di dalam tengkorak akibat cedera kepala dan leher. Carrie ditemuin terkubur dengan pakaian yang dia pakai pas terakhir kali terlihat, yaitu blus kuning yang baru dibeli sebelum pesta itu. Seketika itu juga polisi langsung mewawancarai semua orang yang ikut pesta di hari itu. Tapi nggak ada petunjuk yang menjanjikan, guys. Satu-satunya petunjuk yang lumayan mengerucut itu datang dari seorang tetangga yang menyaksikan anak muda bernama Jose Ferreira berdiri di dekat tempat di mana tubuh Carrie itu ditemuin sambil nangis, guys. Tapi Ferreira ini membantah terlibat dalam kejahatan tersebut pas ditanyai polisi. Polisi pun nggak punya bukti untuk membawa Ferreira dan akhirnya membiarkan kasus ini terus berjalan. Setelah bertahun-tahun kasus ini nggak terungkap, di tahun 2015, tepatnya 33 tahun setelah pembunuhan itu terjadi, ada pengakuan yang mengejutkan dari si pelaku, guys. Seorang pemuda yang bernama Ferreira yang dulu sempat diinterogasi sama polisi, tiba-tiba memberikan pernyataan. Pas tanggal 11 Oktober 2015, Ferreira ini akhirnya ngaku ke istrinya kalau dia itu udah ngebunuh Carrie 33 tahun yang lalu. Gak cuman itu, Ferreira ini juga bikin pengakuan ke stasiun TV lokal terkait pembunuhan yang dia lakuin udah lebih dari 3 dekade tahun yang lalu. Jose Ferreira's trial for Carrie Ann's death was supposed to start today, but he accepted a plea deal. Jadi ceritanya gini, guys. Di pesta saat itu, Jose Ferreira ini ketemu dengan Carrie. Waktu itu si Ferreira udah umur 17 tahun. Jadi udah lebih dewasa ketimbang Carrie yang waktu itu berusia 13 tahun. Awalnya mereka ini minum-minum bareng, guys. Terus si Ferreira bilang sama si Carrie kalau dia bakalan kasih marijuana kalau Carrie itu nurutin dia
dan ikut ke basement bareng dia. Nah, cerita ini mulai bikin merinding pas Carrie sama si Ferreira pergi ke ruang bawah tanah. Padahal si Ferreira ini sebenarnya pengen sama si Carrie yang menurut dia tuh cantik. Pas udah di tangga menuju ruang bawah tanah, Carrie yang tadinya setuju buat ikut tiba-tiba bilang, Aku rasa nggak deh, ini bukan ide yang bagus. jadi Carrie bilang gitu karena mungkin dia udah merasa nggak nyaman. Tapi siapa sangka si Ferreira malah marah dan dorong Carrie sampai jatuh ke bawah tanah, sampai lehernya Carrie itu patah. Tapi awalnya Ferreira belum tahu kalau Carrie itu udah meninggal. Dikiranya itu cuma pingsan biasa, guys. Tahu kalau Carrie itu nggak sadar, dia malah ngelakuin hal yang lebih parah lagi, guys. Dia malah ngelakuin hal yang emang dia udah pengen lakuin dari awal, yaitu melecehkan si Carrie. Ferreira ini sadar kalau lehernya Carrie patah setelah dia tuh ngeraba-ngeraba Carrie. Si Ferreira pun panik dan gak tahu harus ngapain. Akhirnya dia memutuskan buat ngubur mayat Carrie di bawah teras rumahnya si Robin Matt. Ferreira di kesaksiannya bilang waktu dia ngubur Carrie, rambutnya Carrie ini masih kelihatan dan keluar ke permukaan tanah karena emang Carrie punya rambut yang panjang, tapi dia terus coba buat nutupin jejaknya. Carrie Ann was at a friend's house with other teens the day she was killed. Memang gak ada yang curiga sama dia selama bertahun-tahun. Semuanya tinggal jadi misteri sampai akhirnya si Ferreira nggak bisa tahan lagi dan ngaku. Oke, terus apa yang terjadi setelah pengakuan Ferreira itu? Tentu aja ada proses hukum yang panjang dan Ferreira akhirnya dijatuhi hukuman. Tapi gak semua orang puas sama hukuman yang dia terima. Jadi Ferreira dijatuhi hukuman cuma 7 tahun penjara yang menurut aku pribadi sih kayaknya terlalu ringan. Maksimalnya bisa dia dapat cuma 7 tahun, padahal dia tuh udah ngebunuh seorang kan. Tapi di sisi lain keluarga Carrie merasa ada sedikit kelegaan karena kasus anaknya akhirnya jelas. Mungkin bukan keadilan yang mereka harapkan, tapi ya setidaknya ada jawaban mengenai anaknya. Jose Ferreira awalnya didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua pada Oktober 2015. Tapi pihak penuntut mutusin buat kasih kesepakatan pembelaan karena kurangnya bukti fisik dalam kasus ini. Sidang pembunuhannya dimulai pada Januari 2017 dan Jose Ferreira mutusin untuk menerima kesepakatan yang membuatnya mengaku bersalah atas upaya pemerkosaan tingkat 2 dengan kekerasan dan pengurungan secara ilegal. Karena awalnya kan Carrie nggak boleh ninggalin basement alias dikurung di basement kan maksudnya. Akhirnya di bulan Maret 2017, Jose ini dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun untuk percobaan pemerkosaan dan maksimal 2 tahun untuk pengurungan secara ilegal. Hukuman ini dijatuhkan 35 tahun dan 1 hari setelah hilangnya Carrie. Jose juga meminta maaf pada keluarga Carrie, mengatakan, "Saya tidak bisa mengubah bagaimana hal itu terjadi. Maaf dari dalam hati saya, maaf." I can't take back how it happened. Sorry. From the deepest pit of my heart. Sorry. Sampai tahun 2022, Ferreira udah selesai ngejalanin hukumannya dan terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual yang tinggal di Glendale, Wisconsin dengan pengawasan komunitas aktif. Meskipun Ferreira ini udah ngejalanin hukuman penjaranya, pembebasannya dilakukan di bawah pengawasan. Jose Ferreira ini masih harus menjalani pembatasan dan pengawasan dari pihak berwenang. Setelah semua ini terungkap, ibu dari Carrie yang tentunya sangat kecewa dengan hukuman yang diberikan, tetap merasa sedikit lega karena akhirnya ada kejelasan dari kasus anaknya. Ibu Carrie bilang kalau dia berharap hukuman Ferreira lebih lama. Tapi dia juga merasa bersyukur karena dia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya, walaupun terlambat. Dan kalian tahu nggak, di kesaksian ibunya Carrie ini bilang kalau Ferreira ini akhirnya ngaku kalau dia tuh udah mau bunuh Carrie. Karena tahu nggak alasannya apa? Dia tuh jawabnya gini. Anakmu terus menghantui aku. Jadi ibunya Carrie bilang kalau Ferreira ini sebenarnya dihantui anaknya sejak saat dia ngebunuh anaknya lebih dari 3 dekade yang lalu. Sampai akhirnya Ferreira ini nggak tahan dan ngaku. Tapi ada juga konspirasi yang bilang kalau sebenarnya ibu Carrie ini nggak percaya kalau Carrie ini dibunuh sama Ferreira sendirian. Ibunya tetap yakin ada pembunuh lainnya, tapi emang sengaja ditutupin. Ibunya Carrie ini percaya nggak mungkin kalau Ferreira ini bisa ngangkat anaknya yang beratnya 90-100 pounds atau setara 40,8-45,4 kg sendirian. Dan juga ngubur sendirian tanpa ketahuan. Kasus ini memang bikin kita sedih banget ya. Bayangin seorang anak hilang dan keluarga harus menunggu lebih dari 3 dekade buat dapetin jawaban yang mereka cari. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini, kadang kejahatan nggak bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran pasti akan terungkap meski butuh waktu lama.
Jadi semoga video ini bisa bikin kalian lebih paham tentang betapa seriusnya kasus kayak gini, dan semoga kita semua bisa belajar dari cerita Carrie Jobin. Seperti biasa guys, jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka video kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and always be kind to one another. Bye bye.